Coba kamu perhatikan, macam-macam tumbuhan dan hewan itu jenisnya berbeda-beda loh. Agar keberadaannya tetap ada dan tidak punah, mereka harus berkembang biak seperti kita. Untuk itu, kita simak video berikutnya. Pernah nggak kamu perhatian sama mereka seperti kontraksi sama orang tua, teman, dan sahabat? Bagaimana mereka tumbuh jadi besar dan daunnya banyak, dan mereka akan tumbuh dengan reproduksi. Pada bab ini kita akan pelajari berbagai macam cara perkembangan tumbuhan biji, kaktus, dan lumut. Tumbuhan berbiji atau spermatopita ada dua, yaitu berbiji tertutup Angiospermae dan berbiji terbuka Gymnospermae. Keduanya memiliki perbedaan tersendiri. Untuk itu, kita perlu membahasnya satu persatu. Biji merupakan alat untuk melestarikan keturunan tumbuhan yang bersangkutan. Biji biasanya dihasilkan oleh tumbuhan yang berbunga. Selain untuk perkembangbiakan, biji juga merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan yang digunakan oleh organisme lain untuk memenuhi kebutuhan makan. Berbicara tentang biji, kita berbicara tentang tumbuhan yang menghasilkan biji. Tumbuhan yang menghasilkan biji dikenal dengan istilah spermatopita. Apa itu spermatopita? Mari kita bahas di video selanjutnya. Berbicara tentang biji, ternyata tumbuhan berbiji atau spermatopita merupakan tumbuhan yang tingkat perkembangan paling tinggi loh. Mereka menghasilkan biji yang menjadi alat perkembangbiakan generatif. Tingkat kehidupan berada di atas tingkat kehidupan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku yang terbilang masih sederhana. Penempatan tingkat kehidupan tumbuhan biji ini didasarkan pada ciri yang kompleks, yaitu dibandingkan dengan jenis tumbuhan sebelumnya. Nah, kita harus perhatikan apa aja sih ciri-ciri tumbuhan berbiji ini. Biji dapat dibedakan berupa akar, batang, dan daunnya. Berbeda dengan tumbuhan paku yang bagian batangnya masih berupa rizoma dan terdapat di dalam tanah. Tumbuhan berbiji ini umumnya sudah memiliki batang sejati yang kokoh, tampak di atas permukaan tanah, meskipun beberapa jenisnya memiliki karakteristik batang yang berbeda. Tubuhnya tersusun dari banyak sel yang sifatnya multiseluler dengan ukuran tubuhnya yang besar atau makroskopis dan mempunyai ketinggian yang bermacam-macam. Betapa banyak variasi jenis tumbuhan biji di dunia ini dan berkarakteristik ukuran dan ciri khasnya. Pada umumnya, tumbuhan berbiji sifatnya adalah autotrof. Autotrof dapat mensintesis makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oleh sebab itu, tumbuhan berbiji juga dikenal dengan istilah organisme fotoautotrof. Tumbuhan biji mampu melakukan fotosintesis karena memiliki pigmen klorofil yang terdapat di organ daunnya. Tumbuhan berbiji memiliki jaringan pembuluh yang kompleks. Di antaranya terdapat floem yang fungsinya untuk membawa bahan makanan yang berasal dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Dan xilem fungsinya untuk sebagai pengangkut air dan mineral dari tanah. Dan besar, tumbuhan berbiji memiliki habitat di darat, mangga, rambutan, jambu, dan lain-lain. Tetapi ada pula yang tumbuhan berbiji yang di atas air, yaitu seperti tumbuhan teratai. Tumbuhan biji dapat berkembang biak, baik secara seksual maupun aseksual. Nah, kita bahas mengenai pada spermatopita terdapat dua cara untuk melakukan proses reproduksi, yaitu reproduksi spermatopita secara generatif seksual, yaitu proses pembentukan biji yang diawali dengan pembentukan gamet. Setelah itu melakukan proses penyerbukan dan terjadilah proses peleburan gamet jantan dan gamet betina yang nantinya akan menghasilkan sebuah embrio. Reproduksi generatif ini kita temui umumnya pada tumbuhan yang berbunga. Proses reproduksi spermatopita secara vegetatif, yaitu sebuah proses reproduksi yang dilakukan oleh organ vegetatif seperti tunas, rizoma, dan stolon. Atau rimpang adalah modifikasi batang yang tumbuh di bawah tanah, berfungsi sebagai organ reproduksi secara vegetatif. Rimpang bisa dipisah dan tumbuh menjadi tanaman baru.
Selanjutnya, terdapat pula geragi atau stolon yang merupakan organ reproduksi vegetatif terpenting pada beberapa jenis tumbuhan. Nah, di sini ada contohnya, ada rumput teki dan stroberi, rizoma, dan stolon. Nah, ini adalah proses di mana siklus tadi berlangsung. Pada video berikutnya, kita akan membahas klasifikasi tumbuhan biji secara lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Ada yang tanpa kawin, ada alami dan buatan, dan generatif ada yang dengan kawin. Tanpa didahului peleburan sel kelamin jantan dan betina. Nah, berikut adalah vegetatif alami dari tunas, stolon, rizoma, umbi lapis, umbi batang, tunas adventif, umbi akar, dan spora. Berikut contoh vegetatif buatan mencangkok, menyambung, menempel, stek, dan merunduk. Sementara generatif didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Macam-macam penyerbukan ada sendiri, tetangga, silang, dan bastar, dan anemogami, hidrogami, antropogami, zodiogami, dan lain-lain. Berikut penyerbukan atau persarian polinasi adalah jatuhnya serbuk sari ke tempat tujuan pada Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Tujuannya adalah kepala putik pada Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Tujuannya adalah tetes penyerbukan. Pembuahan fertilisasi adalah peristiwa meleburnya sel kelamin jantan sperma dengan sel kelamin betina atau sel telur. Faktor-faktor menyebabkan penyerbukan ada entomogami, ada anemogami, bunga jantan, bunga betina, lalu ada ornitogami, ada kriptogami, ada antropogami. Masing-masing dengan bantuan serangga. Penyerbukan sendiri atau autogami adalah penyerbukan yang terjadi pada bunga itu sendiri. Penyerbukan sebelum bunga mekar atau disebut kleostogami. Penyerbukan tetangga atau geitogami. Serbuk sari berasal dari bunga lain dalam satu pohon. Penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang atau alogami, serbuk sari berasal dari bunga pohon lain yang sejenis. Selanjutnya ada dengan bantuan lebah atau kupu-kupu, penyerbukan silang ini terjadi. Yang selanjutnya ada penyerbukan bastar atau hibrodogami. Penyerbukan bastar atau hibrodogami adalah serbuk sari berasal dari bunga pohon lain yang segolongan. Dia mirip tapi hanya satu familia, tapi beda warna. Itulah penyerbukan bastar dengan bantuan lebah atau kupu-kupu. Bagian-bagian dari bunga. Yang pertama itu ada putik, yang kedua ada serbuk sari, yang ketiga ada mahkota, yang keempat ada tangkai sari,
Yang kelima ada kelopak bunga. Yang keenam ada dasar bunga. Yang ketujuh ada tangkai bunga. Yang kedelapan tangkai putik. Yang kesembilan bakal buah. Yang kesepuluh bakal biji. Yang kesebelas mikrofil. Proses terbentuknya sel sperma, pertama-tama serbuk sari melakukan eksin dan intin. Keterangannya yaitu serbuk sari setelah mengalami pembelahan secara meiosis terdiri atas kulit luar eksin dan bagian dalam intin. Yang kedua, putik intin serbuk sari pecah dan intin menempel pada kepala putik. Ketiga, buluh serbuk intin membentuk buluh serbuk dan intin menjadi intin generatif dan intin vegetatif. Intin membelah menjadi inti generatif dan menjadi inti vegetatif. Yang kelima, inti vegetatif menjadi sperma 1, sperma 2. Inti generatif membelah menjadi sperma 1 dan sperma 2. Selanjutnya ada proses terbentuknya sel telur. Sel telur dibentuk di dalam yang dimulai dari pembelahan meiosis dari 1 membelah jadi 4, kemudian menjadi 8 dan seterusnya sehingga menyebabkan menjadi zigot di dalam bakal buah yang akan berkembang menjadi beberapa sel anakan yang mengalami proses dalam tubuh tumbuhan. Keterangan terbentuknya telur. Bakal biji akan masuk ke inti kandung lembaga dan membelah 2 kali secara meiosis dan secara menjadi 4 sel, lalu menjadi 3 sel mati, lalu membelah lagi 3 kali menjadi 8 sel dan akan membentuk sinergit 2 sel melebur dan antipoda, juga sel telur ovum yang akan berada di inti kandung lembaga sekunder, lalu sel telur ovum. Pembuahan atau fertilisasi. Di dalam antipoda, inti kandung, lembaga, sekunder, dan sinergit, juga mikrofili, ada bawahnya inti vegetatif, kemudian ada sel telur atau ovum, ada sperma 1 dan sperma 2. Inti vegetatif sebagai petunjuk menunjuk ke mikrofili. Sesampainya di mikrofili, inti vegetatif lenyap.
pembuahan ganda. 1. Sperma 1 membuahi sel telur, ovum, dan menjadi calon individu baru atau embrio. Yang kedua, sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder dan menjadi endosperma. Endosperm berfungsi sebagai cadangan makanan embrio. Begitulah pembuahan fertilisasi. Namun ada faktor-faktor penyebab penyebaran biji. Pertama ada anemokori, lalu ada hidrokori, ada mamamokori, ada ornitokori, ada antropokori, ada entomokori, ada chiropetrokori. Sekian dulu penjelasan dari penyerbukan. Kemudian ada let's play attention, perbedaan vegetatif dan generatif. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.